Berpakaian indah itu memang sunnah. Tapi, merasa rendah karena baju sederhana adalah musibah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama, terima kasih untuk yang sudah hadir pada siang hari ini. Sebelum dimulai, disclaimer dulu. Siang ini, saya nggak datang untuk menyampaikan ceramah. Saya juga nggak datang untuk menjelaskan apa itu gengsi secara teori, baik sebab maupun akibatnya. Baik definisi per definisi. Saya nggak jelasin itu. Soalnya kalau mau lihat definisi, bisa dicek sendiri di KBBI atau searching di Google maupun AI. Selesai udah urusan. Saya datang ke sini hanya untuk membacakan. Ya, membacakan. Saya punya tulisan. Tulisan kecil ini saya tulis, akan saya bacakan untuk teman-teman semua. Tulisan ini saya buat bukan sebagai esai ilmiah. Saya tulis ini sebagai pengingat ringan. Mungkin kalian kenal istilah self improvement atau self development. Ya kurang lebih seperti itulah. Tapi yang ini agak beda dikit. Ini tulisan self reminder. Ngajak diri sendiri dan teman-teman buat ngaca pelan-pelan. Dan yang mau saya bacakan ya cuman itu. Gak lebih. Gak ada tafsir, gak ada analisis panjang. Hanya secari renungan yang lahir dari kegelisahan saya pribadi, yaitu gengsi yang diam-diam memperbudak. Jadi boleh ya saya bacakan. Ketika gengsi bicara, tapi hati kehilangan kata. Sebuah renungan tentang gengsi berpakaian dan personal branding di hadapan Allah. Pernah nggak sih? Kita tuh berdiri lama banget di depan cermin. Bolak-balik ke lemari, cuma buat nyari baju yang mau dipakai hari itu ataupun besok harinya. Besok pakai baju apa ya? Pernah nggak? Pertanyaan itu SPDJ, singkat, padat, dan jelas. Sederhana, tapi sadar gak sih? Kayak kalau kita gali lebih dalam lagi, di sana ada sesuatu yang menganga. Sebuah luka bernama gengsi. Kita takut. Kadang kita ngerasa takut buat ngulang pakaian kita yang sama. Kita takut berpenampilan tidak cukup layak lah di hadapan manusia. Padahal, ribuan tahun lalu, Nabi SAW sudah peringatkan melalui sabdanya. Ta'isa Abdul Khamisah, Ta'isa Abdul Khamilah. Celakalah budak pakaian, celakalah budak jubah mewah. Ya, hamba pakaian. Sebuah istilah yang lahir jauh sebelum dunia mengenal fast fashion. Bayangkan, dan hari ini kita tanpa sadar menjadi budak dari apa yang kita pakai. Teman-teman semua, di luar sana, kita terbiasa dinilai dari apa yang menempel di badan kita. Tas merek ini, sepatu seri itu, bahkan logo brand yang sengaja diperlihatkan jelas. Seolah-olah benda-benda itulah yang menentukan harga diri ataupun kelas kita di ruang publik. Kita merasa rendah saat tak menggunakan barang branded itu. Gengsi saat berpakaian sederhana, merasa gelisah jika mengulang pakaian yang sama. Padahal, yang melihat kita berganti pakaian, siapa sih? Mereka belum tentu peduli sama kita. Ya gak? Tapi, kitanya lagi, seringkali lupa yang melihat niat hati kita adalah sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat apa kita lihat orang? Buat apa kita nyari validasi dari orang? Bahkan dalam syarah dari hadis yang sudah saya sebutkan tadi, Ibnu Taimiyah menegaskan, mereka yang bergantung pada harta dan penampilan, jika diberi, mereka ridho. Jika tidak Allah beri, mereka murka. Inilah yang disebut budak harta dan pakaian tadi. Mereka yang pikirannya hanya habis untuk urusan dunia. Besok pakai outfit apa ya? Masih pantas kah dipakai lagi? Apa sih kata orang nanti kalau aku pakai ini lagi? Kita tanpa sadar diperbudak oleh pandangan manusia yang pada akhirnya akan haus validasi. Marilah berkaca pada generasi terbaik di muka bumi ini.
Lihatlah para sahabat dan sahabiah, lelaki dan wanita terbaik sepanjang sejarah. Nah, di sini mengapa saya sebut lagi kata lelaki dan wanita, sedangkan sahabat dan sahabiah sudah menunjukkan demikian. Saya ingin menekankan bahwa mereka juga manusia, sama seperti kita. Maka, sudah sepatutnya kita juga bisa meneladani mereka. Nama mereka abadi, didoakan dengan radhiyallahu anhu oleh jutaan lisan hingga hari ini. Mereka dicintai Allah bukan karena tas mereka, bukan karena foto mereka yang glamor di tempat mewah, tapi karena apa yang mereka jaga di dalam hati mereka. Sesuai dengan sabda Nabi pada hadis berikut. Innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila amwalikum walaki yanduru ila qulubikum wa amalikum. Hadis ini saya dapati ada pada pelajaran saat saya di pesantren kelas 4 yang diajari oleh Ustazah Rizkia. Yang artinya Allah tidak melihat penampilan atau hartamu, tapi Allah melihat hati dan perbuatanmu. Tapi ngomongin soal dilihat orang-orang, kadang kita lupa ada yang lebih sering lihat kita, yang ngeliat niat, yang ngeliat hati kita. Maka biarlah kesunyian ini menjadi ritme transisi untuk lanjut ke bab berikutnya tentang personal branding di hadapan Allah. Kita terbiasa tampil di depan manusia dengan look yang eye-catching, memilih bio paling trusted untuk media sosial kita. Tapi pernahkah terpikir di benak kita, siapa sebutan kita di hadapan Allah? Apakah Allah katakan, Siddiqin, wahai hambaku yang jujur, hambaku yang penyayang? Atau justru kita termasuk golongan yang dikatakan hamba yang melampaui batas? Lagi dan lagi, kita begitu sibuk mengagumi engagement kita di media sosial. Berapa banyak like yang kita dapatkan? Berapa jumlah followers kita? Tapi lagi-lagi, tak pernahkah terpikir bagaimana engagement kita dengan Allah? Dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13 mengingatkan, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Ya, paling bertakwa. Bukan yang paling banyak followers. Bukan yang paling viral. Tapi yang paling bertakwa. Kita mengelola dengan api konten di media sosial. Kita susun sebegitu rapinya. Kita susun sebagus mungkin. Biar orang-orang lihat, wah ini keren ya. Menyusun pesona di etalase maya kehidupan. Tapi lupa bahwa ada satu platform yang tak pernah terputus di sisinya. Yang setiap saat melihat kita, merekam kita, dan menilai tanpa perlu kita minta like. Di akhirat nanti, kita nggak akan ditanya teman-teman. Kita nggak akan ditanya, kenapa bajumu nggak branded? Itu baju lama lah. Kita nggak akan ditanya gitu. Tapi kita bakal ditanya, sudah cukupkah imanmu untuk bertemu aku? Maka, jika tubuh kita ini adalah cermin, apa yang ia pantulkan? Jika hati ini adalah bahasa, apa yang ia katakan? Apa yang ia ucapkan? Jika Allah memanggil kita besok, dengan sebutan apa kita ingin dikenal? Baik. Taat dan gaul tanpa kehilangan diri. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan bersosial, ada keresahan yang mulai menggerogoti jiwa. Terutama bagi mereka yang mulai berusaha menjadi lebih baik. Mulai mengenakan pakaian yang lebih menutup aurat, lebih tertutup lah, dan tidak tampil berlebihan. Mulai mengenakan mulai mengenakan pakaian-pakaian yang syar'i lah. Ketika semua itu terjadi, seakan dunia melihat kita dengan sudut pandang yang berbeda. Tiba-tiba teman kita nganggap kita, ih kolot atau bahkan kehilangan circle teman. Sebab kita sudah mulai hijrah, membenahi diri kita. Maka muncullah pertanyaan, apakah tidak boleh menjadi muslim yang taat sekaligus gaul? Mari kita bahas dari definisi. Berangkat dalam KBBI. Gaul dalam KBBI maknanya adalah berteman, bersosialisasi, dan berinteraksi. Sedangkan taat di sini diartikan mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya. Begitu. Maka sejatinya taat dan gaul dapat berjalan dengan beriringan. Lalu, bagaimana dengan pakaian? Apakah harus berbeda total agar
kita dianggap soleh. Enggak, teman-teman. Bahkan Rasulullah dahulu saat beliau pernah memasuki Madinah, penduduk setempat hampir menyangka bahwa beliau itu adalah Abu Bakar Siddiq. Maknanya, penampilan beliau tidak beda dengan masyarakat Quraisy pada umumnya. Beliau tidak berusaha tampil beda karena dirinya seorang nabi. Tidak. Tapi justru sebaliknya. Karena kerendahan hati beliau tampil sebagaimana masyarakat pada umumnya. Maka demikian pula kita. Ketika kita sudah mengaji, bukan berarti harus selalu kontras berpakaian dengan terus-menerus berjubah. Tidak. Selama yang kita pakai menutup aurat dan tidak riya, tidak pula melanggar syariat, maka dihukumi mubah. Bahkan, jika ada suatu tren kebaikan yang berkaitan, itu justru bisa menjadikan wasilah dakwah bagi kita. Yang perlu kita kokohkan di sini adalah hati kita. Karena gengsi ini lahirnya dari hati yang rapuh, sementara iman tumbuh pada hati yang kokoh. Pada hakikatnya, teman-teman, pakaian adalah satu hal yang fana, sama halnya dengan harta. Yang abadi hanyalah yang selama ini kita jaga dalam keimanan. Nabi menegaskan, celakalah budak fashion. Di sini Nabi berkata, celakalah. Maka jangan biarkan diri kita ini menjadi hamba dari sesuatu yang seharusnya menjadi hamba kita. Berpakaian indah itu memang sunnah. Tapi, merasa rendah karena baju sederhana adalah musibah. Jangan jadikan waktu kita habis untuk memoles penampilan kita di luar. Sampai lupa merawat apa yang seharusnya kita jaga di dalam. Karena di hadapan Allah yang dilihat bukanlah outfit terbarumu, bukanlah outfit terkerenmu, melainkan iman dan ketakwaan yang terpatri dalam dirimu. Untuk hati yang masih belajar ikhlas, untuk jiwa yang masih bergulat dengan gengsi, dan untuk pakaian yang kelak usang, semoga yang abadi adalah nama kita di sisinya, tercatat sebagai hamba yang bertakwa. Wallahu a'lam bishawab.